Dia kemudian bersikap adil. Ya kan, apa haknya dia datang juga ke sini sama dengan kami. Ya kan, jangan membeda-bedakan dong. Ketika dirinya memiliki gangguan kepribadian yang mencintai dirinya sendiri, kemudian ia mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di belakangnya untuk menyerang Presiden Jokowi. Ini kalau dalam bahasa Jawa disebut juga dengan istilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, jujur saja hingga hari ini saya masih belum bisa percaya dan tidak masuk dalam logika akal sehat saya bahwa seorang Rocky Gerung yang nyata-nyata menghina Presiden Jokowi dengan berbagai macam dalih dan alasannya berani melontarkan cacian dan makian yang sangat tidak beretika dan tidak beradab kepada seorang presiden. Mungkin baru terjadi dalam sejarah peradaban negeri ini sejak Indonesia merdeka 78 tahun yang lalu, seorang figur publik yang mengklaim dirinya sebagai seorang profesor, seorang guru besar, ia juga mengaku sebagai seorang ahli filsafat sekaligus juga pengamat politik. Tetapi di ruang yang demikian terbuka dan terang-terangan, ia melakukan cacian dan makian yang di luar dugaan banyak orang. Nah, yang tidak masuk dalam logika akal sehat saya, seorang Rocky Gerung yang nyata-nyata mencederai nilai-nilai kepribadian dan jati diri bangsa, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual, justru mendapatkan aplaus, tepuk tangan, dan dukungan luar biasa dari para pendukungnya yang kabarnya memang mereka rata-rata adalah pembenci Presiden Jokowi. Seorang figur publik yang suka menyerang kehormatan, martabat, dan harga diri orang lain termasuk pada seorang presiden kemungkinan memiliki dua masalah besar di dalam dirinya. Yang pertama, ia memiliki sindrom atau mengidap sindrom narkisus. Bahasa lengkapnya dalam psikologi disebut Narcissus Personality Disorder. Orang yang mengalami gangguan kepribadian karena dia mencintai dirinya sendiri daripada yang lain. Masalah yang kedua karena dia berada dalam tekanan, karena ia diduga dibayar oleh orang yang ada di belakang dirinya. Kalau dalam bahasa sekarang itu sering disebut sebagai oligarki, sebagai sumber keuangan yang meminta figur publik tersebut untuk melakukan upaya apapun termasuk kekerasan verbal untuk mendowngrade dan mendelegitimasi presiden yang sangat dibencinya itu. Dan tentu saja sebagai pion yang digerakkan oleh para pemilik modal, dalam hal ini adalah oligarki atau bisa juga diganti dengan istilah yang lain yaitu demago kekuasaan, orang yang sudah lama bermimpi untuk merebut kekuasaan tetapi hingga hari ini belum juga bisa mewujudkan ambisinya itu. Nah, yang menarik adalah dukungan masif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan buruh, tetapi juga berada pada barisan pendukung Rocky Gerung. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Sudah sedemikian parahkah nilai-nilai moralitas dan spiritualitas mereka hanya demi membela seorang Rocky Gerung, mereka justru bikin onar dan mereka mencaci maki aparat kepolisian yang sedang berjaga-jaga saat Rocky Gerung ini diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri untuk yang kedua kalinya. Kalau polisi konsisten dengan pertemuan kami tidak akan terjadi seperti ini. Kenapa pihak kepolisian membeda-bedakan? Kita juga rakyat. Dia minta maaf, dia minta maaf aja. Gak ada minta maaf. Jangan hanya sekedar minta maaf, tapi lakukan konsisten pihak kepolisian. Jangan hanya bertemu, tapi tidak konsisten. Kenapa mereka diberikan ruang untuk masuk? Coba kalau kami ikutin, kami tidak datang ke sini. Apa yang terjadi dengan Rocky Gerung? Ini harusnya konsisten dong. Kami paham, kami ini memahami, tapi situasi kondisi ini sengaja diciptakan
Kenapa sih dibeda-bedakan? Apa bedanya kami? Juga bagian dari bangsa ini. Apa bedanya dengan Novi Bule? Apa ada keistimewaan? Tolong ini juga harusnya sama-sama. Saya tidak lakukan apa-apa, saya didorong-dorong. Kan nggak lucu. Lakukan dengan konsisten, profesional. Tolong buat pernyataan sikap beliau. Ini tolong itu, saya dapat berita bahwa siapa itu si Novi Bule itu ada di dalam. Kalau Novi ada di dalam, kami bisa masuk juga ke dalam. Saya akan merangsek masuk ke dalam. Tolong polisi usir dia, jangan juga dia ada di dalam. Kami masa di luar, di sini ditaruh di luar, dia di dalam. Apa karena dia caleg PDIP, partai penguasa hari ini? Kalian takut menegakkan kepada rakyat? Ya kan? Kita yang ada, kita yang mau dibubarin, kita mau temani. Ini jangan seperti begitu. Tolong bersikap adil. Ya, komersil bersikap adil. Ya kan, apa haknya dia datang juga ke sini sama dengan kami? Ya kan, jangan membeda-bedakan dong. Sahabat-sahabat lintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tentu saja secara pribadi saya sangat mendukung tuntutan dari kaum buruh apabila memang alasan yang mereka gunakan berdasarkan pada fakta, data, dan benar-benar memang sudah saatnya Undang-Undang Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap merugikan mereka. Namun kalau kita lihat bagaimana sistematika dan prosedur ketika RUU yang diajukan oleh pemerintah yang biasanya dilengkapi dengan naskah akademik, kemudian digodok di DPR, dan tentu saja di DPR sudah harus melakukan hearing publik atau public hearing, melakukan dengar pendapat dengan banyak kalangan, termasuk perwakilan dari kaum buruh tentu saja, atau juga mendengarkan pendapat dari para pakar dan pihak-pihak lain yang terkait. Itu artinya ketika DPR ini melakukan public hearing, tentu saja banyak pendapat, banyak opini dari masyarakat luas dari berbagai kalangan yang ditampung sebelum RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Pertanyaannya sekarang adalah apakah memang kaum buruh saat itu tidak ada pihak yang melakukan audiensi, melakukan public hearing dengan para wakil rakyat di Senayan? Nah, ini pertanyaan yang penting untuk dijawab. Jangan sampai karena undang-undang ini disahkan, lantas ada provokator yang dari luar karena punya kepentingan untuk mendowngrade pemerintah saat ini, akhirnya mereka terprovokasi, terhasut, hingga akhirnya semua berita hoax yang diduga kuat memang sengaja digelontorkan ke ruang-ruang publik hanya untuk mendapatkan penolakan dari kaum buruh. Hal ini menjadi sangat penting untuk digarisbawahi supaya kaum buruh memang benar-benar murni, karena itu tuntutan dari pihak kaum buruh yang memang diwakilinya. Mereka yang teriak-teriak untuk melakukan aksi demo pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu, seharusnya mereka juga sadar benar bahwa apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung pada saat melakukan orasi politik di depan kaum buruh di Bekasi pada beberapa waktu yang lalu, apa yang dilontarkan oleh Rocky Gerung hingga tega melontarkan kata-kata cacian yang sangat tidak beradab dan tidak beretika dengan diksi dan narasi yang sangat jahat. Presiden Jokowi adalah bajingan yang tolol sekaligus bajingan yang pengecut. Dari sisi manapun jelas-jelas itu sangat tidak sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa. Kalau toh pada akhirnya kaum buruh ini justru memberikan dukungan masif sampai-sampai mereka harus teriak-teriak menyalahkan aparat kepolisian yang dianggap lebih menyelamatkan Novi Bule, dalam hal ini adalah kader PDIP Noviana Kurniati yang akan dipersekusi pada saat mengikuti perkembangan Rocky Gerung yang sedang mendapatkan atau yang sedang diperiksa oleh Baris Krim untuk yang kedua kalinya. Ini menjadi pertanyaan yang penting dan mendasar supaya
kaum buruh yang notabene memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya kaum buruh, benar-benar murni berjuang untuk kepentingan kaum buruh secara umum. Kalau mereka justru terhasut dan terprovokasi oleh narasi dan diksi jahat yang menuduh Presiden Jokowi sebagai bajingan yang tolol dan pengecut karena dia sibuk menjual IKN, kemudian lari ke sana kemari untuk menemui koalisi demi menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum. Ini kan baru sebatas dugaan yang memang bisa saja dikembangkan oleh Rocky Gerung untuk mendowngrade dan sekaligus mendelegitimasi Presiden Jokowi. Oleh karena itu, kaum buruh mestinya harus lebih berhati-hati di dalam bersikap dan bertindak, termasuk memberikan dukungan kepada figur publik yang nyata-nyata tidak memiliki niat baik untuk memperbaiki keadaan, tetapi justru malah bikin gaduh suasana, sehingga kalau kita terus bertengkar, kita justru lupa untuk bekerja keras, bekerja giat untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, tetapi setiap hari justru kita sibuk membangun kebencian demi kebencian kepada pemerintah yang sah dan legitimit. Dan kita juga tahu bahwa seorang Rocky Gerung ini sebenarnya bisa jadi memang berada dalam bawah tekanan pihak lain yang harus melakukan lontaran dan cacian separah apapun dia tanggung sendirian. Dan ini memang profil seorang pengidap sindrom narkisus bisa jadi begitu. Ketika dirinya memiliki gangguan kepribadian yang mencintai dirinya sendiri, kemudian ia mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di belakangnya untuk menyerang Presiden Jokowi. Ini kalau dalam bahasa Jawa disebut juga dengan istilah tumbuh oleh tutup. Jadi apa yang ada di dalam diri Rocky Gerung ini kebetulan mendapatkan support dari luar, dari pihak eksternal. Dalam hal ini adalah dugaan adanya oligarki yang membiayai semua aksi Rocky Gerung selama ini. Dan yang membuat kita terus bertanya-tanya, kenapa kaum buruh justru berubah sikap seperti itu? Menurut dugaan saya, mereka yang teriak-teriak untuk mencabut undang-undang Omnibus Law yang sistem dan prosedurnya sudah dipenuhi sebelum disahkan menjadi undang-undang, tentu saja bisa menimbulkan banyak tafsir dan banyak dugaan yang liar di luar sana, bahwa kaum buruh yang terus berteriak-teriak memberikan dukungan kepada seorang Rocky Gerung dan berusaha untuk mencabut undang-undang Omnibus Law, kemudian ada juga yang teriak-teriak untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Ini nyata-nyata sama sekali tidak mencerminkan bahwa apa yang mereka teriakkan benar-benar murni suara kaum buruh. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.